Yang menarik, misalnya ketika saya mengerjakan Sultan Agung ya, Sultan Agung saya waktu itu dicerca, bahkan masuk Lambe Turah gitu kan. Iya, saya tahu Gitu. itu. Sultan Agung itu tahun 1600, gitu kan. Tahun 1000 abad 16, maksudku data visual apa yang bisa saya dapatkan Iya. di abad 16. Kalau ngomongin Eropa, dengan mudah saya mendapatkannya. Iya. Tapi untuk Indonesia, emang ya mungkin adalah manuskrip kuno, tapi kan bukan tanggung jawab saya. Masa aku jadi kostum desainer kudu nerjemahke manuskrip, aku harus belajar apalagi banyak banget yang harus aku pelajari. Bahasa Prancis, bahasa aksara Jawa. Makanya nggak mungkin lah, dan aku. Action. Teman-teman Bala Sinema Indonesia dimanapun kalian semua berada. Nah, kembali lagi di Talkshot. Kali ini kita sudah bersama dengan Mbak Retno Ratih Damayanti atau yang akrab dipanggil Mbak No. Ya kan? No, nggak pernah Mbak Yes. Yes, Mbak No. Jadi biasanya dipanggil Mbak No. Nah, sekarang saya sama Mbak No ini sedang berada di tim di Graha Bakti. Kebetulan Mbak No sedang ada acara ya Mbak ya, sedang Pertunjukan. Lagi menyiapkan pertunjukan. Pertunjukan judulnya Mbak? Waktu Batu, Rumah Waktu yang Batu. Terbakar. Iya. Kemarin udah di Jogja ya? Di pembukaannya Arjok. Arjok. Di pembukaannya Arjok, kemudian dipentaskan di Jakarta. Iya. Nah, Mbak No ini sibuk banget teman-teman. Jadi nggak cuman urusan kostum atau tata busana di film, tapi beliau ini juga sering bekerja untuk panggung teater untuk gitu pertunjukan, kan. ya. Pertunjukan. Nah, saat ini sedang di tim di Graha Bakti dan udah saya samperin ke sini ya kan karena beliau ini sibuk banget. Jauh-jauh dari rumah Yuda. Maaf. Nggak apa-apa. Harus begini, Mbak. Suasananya suasana kerja ya kan. Waktu yang ada cuma ini. Nah, beliau ini udah banyak juga filmnya ya. Filmnya banyak banget. Jadi mungkin ada sekitar 60 film ya. Iya, kalau nggak salah ya. 65-an lebih lah 65 kira-kira. lebih ya kan. Film biopik, film drama, film periodik ya kan. Terus Film demit juga udah ada, film demit. Film demit. Demit-demitan juga udah ada. Film demit, film horor. Terus berapa kali Mbak menampilkan Citra, Mbak? 4. Ya, gokil. Kolektor Piala Citra. Mau saya gadekan kalau Mas perfilman sepi saya gadekan pialanya ya. Mas, berapa karat ya? Nggak ada ya. Harapannya emas saya nggak ada. Nah, itu film apa aja, Mbak? Yang pertama tuh Habibie Ainun. Habibie Ainun. Habis itu Soekarno. Habis itu Cokro Aminoto. Guru besar. Terus terakhirnya Kucumbu. Kucumbu Tubuh ya, Indah. filmnya Mas Garin. Garin. Nah, jadi beliau ini sudah punya 4 Piala Citra ya teman-teman ya. Gokil lah, itu film besar-besar semua. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lah sama Mbak Nok ya. Karena ini kesempatan langka. Jadi sekarang posisinya sering bolak-balik Jakarta Jogja atau gimana, Mbak?
Sering bolak-balik Jakarta Jogja. Kalau apa setelah pandemi itu sebenarnya lebih banyak di Jogja gitu. Aku kayak karena anak aku udah tambah gede, jadi tambah apa ya, tambah butuh pengawasan lah. Apalagi perempuan toh. Jadi saya kayak aku mungkin lebih banyak di Jogja. Jadi kalau ke Jakarta ya kalau pas ada produksi. Tapi anehnya berapa tahun sebelum pandemi itu kok ya aku tuh selalu dapat syuting film yang lokasinya selalu di Jogja. Di Jogja atau Jawa Tengah ya. Jadi ya kayak kebetulan aja. Terus habis pandemi itu begitu selesai pandemi kalau ada syuting di Jakarta tuh kayaknya aduh males banget ya kok Jakarta kayak gitu ya gitu habis di jalan gitu-gitu. Tapi ya kadang mau nggak mau harus ke Jakarta buat syuting gitu-gitulah. Iya sih. Kemarin juga habis syuting ya kayaknya. Habis syuting Guna-Guna Istri Muda 2 hari yang lalu selesai. Selesai udah berarti ya? Udah selesai. Udah bungkus ya? Udah bungkus. Nah, langsung lanjut panggung. Langsung lanjut panggung, jadi nggak sempet cuman paling tidak sempet pijet itu yang penting buat saya. Jadi sempet pijet, terus siangnya udah kerja buat panggung lagi. Besok langsung balik Jogja? Iya mau nggak kayak harus melarikan diri sebentar lah. Kalau nggak gila saya kalau di Jakarta kelamaan saya bisa gila. Jadi ya melarikan diri. Sebenarnya ada beberapa persiapan juga panggung dan film juga. Tapi ya nyempetin lah. Meskipun ya di Jogja pada akhirnya tetap kerja juga ya. Tetap harus kerja meskipun dengan laptop. Tapi ya ketemu anak, gitulah. Menyepi sebentar. Berarti kalau base camp ada 2 ya, Jogja, Jakarta. Jogja, Jakarta. Dan semua standby ya? Semua standby. Tim juga ada yang di Jogja, ada yang Jakarta. Tim gitu saya, ada yang tinggal di Jogja, tinggal di Jakarta. Nah, Mbak, berarti kan jenengan ini memang aslinya kan Jogja ya? Jogja. Terus mengawali karirnya di dunia tata busana. Aku nyebutnya wardrobe, kostum, tata busana atau penata busana. Penata busana ya. Itu gimana sih awalnya, Mbak? Dengar-dengar kayaknya sempat dosen juga. Kuliah di UGM itu gimana? Awalnya panjang, ini kalau diceritain panjang. Jadi saya itu sebenarnya nggak punya basic akademis untuk dunia fashion gitu kan. Dulu saya lulusan sastra Perancis UGM. Tapi waktu saya kuliah itu saya ikut teater Garasi. Nah, yang sekarang lagi pentas ini ikut teater Garasi. Dulu Garasi itu teater kampus Visipol, tapi pendirinya Yudi yang sekarang sutradaranya itu ngajak saya terlibat gitu. Meskipun saya di sastra gitu, ya udah saya terlibat dari awal. Garasi dibentuk. Kemudian habis itu saya memang sejak dulu senang. Pertama sejak dulu saya senang film. Sejak kecil tuh saya senang film. Senang banget film. Sama pertunjukan kesenian tuh aku senang banget. Dulu TK aja aku tuh kerjaannya nonton film. Saya nonton David Lynch tuh SD. Di mana? Di TV. TV. Ada Twin Peaks kalau ingat dulu di TVRI itu memutar seriesnya Twin Peaks-nya David Lynch yang saya nonton itu dan saya dari situ saya seneng banget film dari memang kecil gitu kan. Terus habis itu saya juga suka sastra, jadi akhirnya memutuskan untuk masuk ke sastra Prancis gitu kan. Tapi paralel kemudian dengan saya belajar sendiri otodidak kostum. Waktu itu Garasi yang nggak punya orang kostum, akhirnya oke, aku aja gitu. Dari situ kemudian ya belajar sendiri otodidak sampai akhirnya ya udah terjerumus di dunia perfilman itulah. Berarti di teater itu berapa tahun? Di teater, itu masih kuliah? Masih kuliah. Semester? Aduh aku lupa. Awal-awal lah. Awal-awal kuliah tuh aku udah. Dulu SMA aku juga. SMA tuh aku ikut teater. Ketemunya Yudi yang bikin Garasi itu ketika SMA. Kami berteman satu SMA. Terus lanjut ya sampai sekarang kalau mau ngomong di teater berapa lama susah ngomongnya karena memang itu tidak berhenti ya. Maksudku sampai sekarang masih aku lakukan gitu. Jadi dulu udah seneng nonton film ya? Di bioskop mana? Di Jogja? Nah kalau bioskop beda ya. Aku pertama kali punya pengalaman nonton bioskop itu
Aku inget banget itu Top Gun, aku SMP Weh, di Tom bioskop Mataram. Mataram. Itu pertama kali aku punya pengalaman. Oh enggak ding, SD aku pernah nonton film. Pertama itu apa namanya? G30 SPKI lah. Iya. Satu sekolahan lah itu. Nah, habis itu habis itu aku nonton lagi yang aku inget lah nonton film Hollywood ya. Kalau film Indonesia beberapa kali sebelum itu lah kayak Dono Kasino lah setiap lebaran itu, terus Ratapan Anak Tiri lah waktu aku sebelum itu. Tapi Hollywood itu ya karena film dewasa, itu aku SMP. Itu inget banget di bioskop Mataram. Sekarang udah bubar bioskopnya. Itu nonton Top Gun gitu. Dan seneng banget lah. Terus kemarin nonton Top Gun yang baru itu sama anakku. Dia dulu aku SMP, habis itu nonton yang kedua Top Gun sama anakku udah punya anak. Iya. Berarti kesan pertama ya nonton film itu ya? Kesan pertama ya kalau seneng film memang udah lama, tapi memang ya bioskop gitu kayak apa ya semacam punya pengalaman peristiwa dengan bioskop itu ketika SMP itu. Nah, berarti kan secara langsung sebenarnya seneng film ya. Cuman kenapa kok kemudian milih kuliahnya jurusan sastra Perancis? Pengen pergi ke Paris atau gimana nanti? Pengen jadi fashion designer atau kenapa kok di sastra Perancis itu loh? Karena ternyata lebih suka sastranya daripada film. Oh gitu. Jadi dulu lebih berat ke sastra. Saya seneng banget sastra. Sama juga dengan film gitu. Pengalaman membaca sastra saya itu sejak SD aku udah mulai baca Pramudia Anantatur itu ketika SD. Meskipun saya Iwan Simatupang itu aku udah baca waktu SD meskipun tidak paham. Ya karya Iwan Simatupang sangat absurd gitu-gitu ya. Meskipun tidak paham. Itu mungkin karena pengaruh dari keluarga ya kayak kakak-kakakku ada yang di sastra gitu kan, terus ada yang di Visipol, UGM, terus ya mereka suka baca sastra, jadi kemudian aku jadi pengen tahu awalnya, terus akhirnya baca dan seneng gitu kan. Nah waktu itu belum kepikir lah waktu zamanku kayaknya kuliah film gitu masih terlalu terlalu asing gitu, asing gitu kan. Apalagi dan harus keluar. Jarang ya di Jogja juga nggak ada ya kan. Di Jogja nggak ada, belum ada film. Asrafi kan nggak ada film sampai sekarang. Teater terus nggak mungkin lah keluar kota waktu itu atau nggak punya pikiran lah. Terus akhirnya ya sastra Perancis. Kalau kenapa Perancis karena saya suka banget dengan bunyinya atau sebetulnya kayaknya bagus gitu dan saya juga suka sastra Perancis tuh seneng banget gitu kan. Ya udah kecemplung di situ. Terus nggak kepikiran sebetulnya. Pada akhirnya aku akan bekerja di sini di film gitu. Awalnya tuh tetap yang berhubungan dengan dunia sastra atau kemudian dunia seni pertunjukan lebih ke sana. Belum kepikiran waktu itu untuk terjun ke film. Terus habis itu aku diajakin pertama kali untuk syuting sebetulnya itu sama Hanung Bramantyo. Film? Bukan film. Waktu itu masih FTV. Terus habis itu sempat aku lali. Kayaknya aku pernah nonton. Lali aku, pokoknya pasar gitu ya settingannya. Aku lupa. Pokoknya itulah terus itu habis itu. Itu pertama kali bisanya kenal gimana? Sama Hanung. Ketemu Hanung karena dia seneng teater. Jadi kami ketemu sama-sama seneng teater, terus dia punya komunitas teater, aku juga terlibat di garasi, terus kami punya acara barengan waktu itu antar komunitas teater gitu namanya Purnaman karena acaranya setiap bulan purnama itu entah baca puisi lah, ada yang pentas lah atau apalah gitu-gitu, diskusi lah macam-macam. Nah ketemunya di situ. Habis itu dia kuliah IKJ, terus lulus dia sempat ngajak mau syuting, oke gitu. Terus ya udah FTV sempat series Indosiar gitu-gitulah. Terus aku seneng ya kayak ini gitu. Tapi film pertama saya malah nggak sama Hanung. Film pertama saya malah sama Mas Garin. Ya, Opera Jawa itu film pertama saya. Waktu itu Mas Garin mungkin kenal saya ketika nonton 2006 nonton teater, nonton garasi gitu. Jadi mungkin taunya dari sana Mas Garin terus nawarin gitu.
Terus gila apa udah belum pernah bikin film yang nawarin pertama kali kok Garin Nugroho. Film gede gila, lagi. Gitu, film gede lagi, film apa ya, Opera Jawa itu kan yang film yang susah gitu. Tapi untungnya waktu itu seluruh tim pendukungnya saya udah kenal, misalnya kayak apa namanya udah kenal baik sebelumnya kayak apa seniman-seniman perupa, kemudian penari-penari karena saya di dunia pertunjukan, jadi saya kenal Mas Eko waktu itu udah kenal Mbak Retno Maruti sebelumnya gitu, jadi enak, jadi temennya banyak kenal Mas Agus Wage sebelumnya, kenal Tita Ruby sebelumnya, jadi Pak Ong juga ya? Pak Ong kenal sama Mas Nindityo sebelumnya, jadi lebih enak apa namanya komunikasinya jauh lebih enak gitu, jadi akhirnya oke lah berani gitu. Yang itu agak gimana, agak nekat sebenarnya, super nekat gitu kan. Nah, aku tuh punya pengalaman sama film Opera Jawa, teman-teman. Jadi aku nonton pertama kali film itu di bioskop Mataram waktu JAV yang pertama. Kebetulan aku volunteer juga dan saya nongkrongnya di Mataram. Aku nonton film itu berkali-kali. Nonton di bioskop Mataram kan sekarang bioskopnya udah bubar. Tapi itu pengalaman luar biasa sih karena film itu kan maksudku gini. Wah gila ya, instalasinya, kostumnya gitu kan. Itu gimana Mbak pengalaman syuting pertama kali film Opera Jawa yang figuran juga banyak ya, terus pemainnya macam itu gimana itu? Nggak tahu, mungkin karena saya nggak mikir ya waktu itu ya, nggak punya beban lah. Lebih tepatnya kayak orang nggak punya. Kalau Mas Garin kan selalu bilang, kowe iki nek syuting kaya wong wisata kayak guyu-guyu. Cedok. Kayak nggak punya beban gitu. Mungkin karena saya seneng ya. Karena seneng jadi ya udah menikmati aja gitu kan. Dan Mas Garin tuh orang yang sangat enak diajak ngobrol, diskusi gitu-gitu kan. Terus mungkin sejak awal sama Mas Garin udah ngerasa klik ya. Ngerasa klik gitu sama Hanung pun juga demikian gitu, ada sesuatu yang klik ini, jadi komunikasinya kok tidak susah gitu loh. Itu yang saya juga heran sampai sekarang kok komunikasi kami tuh sejak awal memang lancar-lancar aja gitu kan. Jadi ya terus sampai sekarang tuh kerja terus sama Mas Garin gitu, sama Hanung juga gitu. Tapi ya wah gini gila, syuting film tuh kayak gini. Berat berat sebetulnya secara waktu. Iya, maksudnya gini Pak, yang aku penasaran tuh pasti kan beda ya selama pengalaman di teater lalu kemudian di film. Itu persiapan berapa bulan dan aku nggak tahu itu pakai skrip apa enggak sih film itu. Nah terus gimana treatment? Pakai skrip, kayaknya nggak pakai skrip, cuman pakai treatment. Makanya itu film tuh bisa kayak gini yang waktu itu. Film bisa kayak gini, cuman dikasih treatment gitu kan. Kayak treatment misalnya besok syuting di sungai misalnya gitu, syuting di sungai gitu. Adegannya Sinta menari misalnya gitu, kita menari gitu. Ya udah itu aja gitu. Targetnya deskripsinya cuma kayak gitu doang. Cuma gitu doang. Sampai yang kemudian menafsirkannya. Menerjemahkannya misalnya gitu, menerjemahkannya terus ya sering ya banyak peristiwa lucu lah gitu kan waktu syuting Opera Jawa itu ajaib gitu kan. Terus gitu kan. Jadi misalnya di satu lokasi targetnya ada tarian ini misalnya kayak gitu, ada rahwana gitu-gitu. Gitu aja. Bukan scene ya jadi. Jadi sekuen ya. Sekuen lebih ke sekuen. Dan deskripsinya hanya ini terus kemudian hanya ini gitu. Hanya ini gitu. Iya. Oke. Orang pernah ngerti Mas Garin ya. Maaf ya Mas Garin tak ceritain gitu. Jadi pernah satu hari gitu, itu saya inget nyiapin untuk take hari itu tuh saya jam 4 pagi karena make upnya cukup lama, butuh waktu lama, terus kostumnya itu ngesetnya di sungai, di sebuah sungai gitu. Settingnya itu piramid, semacam piramid dari brokat, dari kain brokat gitu. Dan anak art tuh menyiapkan itu berapa hari yang lalu karena butuh staging untuk piramid itu karena dari bahan dari brokat gitu. Terus habis itu udah take gitu, dan hari itu cuma ngerjain itu. Habis itu jam 5 sore lah kira-kira gitu, Mas Garin udah cut gitu kan, selesai gitu, oke kita break gitu kan. Terus Mas Garin
Terima kasih ya teman-teman untuk hari ini, dia bilang gitu kan. Kita ulangi lagi adegan ini di laut. Ternyata nggak bagus di sungai gitu kan. Dengan sangat entengnya. Itu lucu sih buat saya. Lucu. Gitu, tapi ya menyenangkan lah gitu. Nanti kapan-kapan kita harus ngobrol sama Mas Garin juga nih, pengalaman Oprajawa. Harus. Nah, mungkin juga salah satunya karena waktu itu Oprajawa itu pendekatannya kan teater juga. Pendekatannya teater, jadi ruang-ruang yang dibangun itu ruang-ruang seperti panggung gitu. Mungkin saya jadi tidak merasa asing. Gitu. Itu hanya seperti memindah panggung yang selama ini saya lakukan. Kemudian ada media lain yang berupa kamera. Udah di syuting gitu. Jadi nggak kaget, saya nggak terlalu kaget gitu. Cuman ada peralatan lain yang disebut kamera gitu, tapi seluruh disiplinnya, seluruh prosesnya itu dilakukan seperti membuat pementasan gitu kan. Prosesnya, latihan apa gitu-gitu seperti membuat pementasan gitu, beda dengan film-film yang lain gitu. Nah, setelah Oprajawa kemudian film keduanya apa? Film keduanya Lentera Merah. Beda ya? Saya lupa Lentera Merah, bener Lentera Merah. Itu horor, beda apa nggak sama anu? Itu gimana maksudnya? Aduh, itu ada hal yang berbeda nggak treatmentnya? Kan kalau Oprajawa kan ya udah kayak ini panggung cuman di syuting gitu kan. Nah, Lentera Merah itu yang saya sebut ya itu syuting film seperti yang saya kenal sampai sekarang itulah. Layaknya syuting film gitu-gitu ya. Kaget-kaget juga misalnya karena waktu kerja dan sebagainya, tensi yang cukup tinggi gitu-gitu kan. Nah, agak berbeda dengan di Oprajawa, karena Oprajawa Pak ketemunya kan seniman. Bener-bener seniman. Yang orang film tuh ya teknis, kameramen, sound gitu-gitu kan. Tapi seluruh tim pendukungnya kan memang bener-bener seniman ya. Jadi saya sih nggak terlalu kaget, tapi begitu di Lentera Merah itu seluruh timnya kan orang-orang film gitu-gitu kan, dengan cara kerja yang cukup berbeda gitu. Itu mungkin stres pertama saya syuting film tuh Lentera Merah itu udah gitu horor lagi. Saya tuh penakut sekali soalnya, sangat penakut gitu. Kadang nolak horor tuh bukan karena sok-sok bukan karena nggak mau ngerjain horor, bukan karena menyepelekan, enggak. Tapi benar-benar saya tuh penakut sekali. Sesederhana itu. Walaupun itu di setting juga, di set juga baik temen ya. Saya nanti ngerepotin temen, jadi ke kamar mandi harus minta dianterin apalah gitu. Jadi mending sekarang sih membatasi untuk horor gitu. Lebih karena penakutnya itu. Nah, menjadi penata busana itu perlu keahlian khusus nggak sih? Atau memang yang penting ngerti tes, terus kemudian perlu nggak sih harus bisa gambar, kayak seperti fashion designer pada umumnya lah. Yang aku tahu kan kalau fashion designer kan, gambarnya juga jago ya, skate gitu kan. Kalau sampean nih gimana? Saya tuh nggak bisa gambar, aku tuh nggak bisa gambar sama sekali, jelek banget. Gambar gunung sawah elek banget aku ki, sumpah. Gambar gunung sawah elek, perspektif tuh kacau sebetulnya. Aku tuh perspektif kacau gitu kan. Tapi mungkin karena itu juga salah satu passion gitu ya. Jadi saya tuh lumayan nututi pengetahuannya gitu, dan kadang mungkin karena bukan dari basic akademis, jadi kadang ketika saya diundang ngajar atau workshop segala macam itu saya agak kesusahan karena ada beberapa hal yang saya merasa ini agak susah diajarkan karena berlangsungnya dengan mengalami peristiwanya. Itu yang saya lakukan, mengalami peristiwanya langsung di lapangan. Aku tuh belum pernah loh jadi asisten. Iya. Langsung chief. Langsung chief. Gak pernah magang. Belum pernah magang. Tapi hebat ya. Langsung jadi chief gitu kan. Jadi chief pertama Garin Nugroho lagi kan. Dan langsung memimpin pasukan. Langsung memimpin pasukan gitu kan.
agak gimana ya kalau ngomong tentang apa tadi, apa pertanyaanmu Ya, tentang apa butuh gambar kalian itu. kalau saya iya sebetulnya. Kalau saya iya, mungkin Harusnya gini. idealnya ya? Harusnya iya, idealnya iya. Dari semua dari beberapa kostum desainer yang aku tahu, mereka punya basic di sekolah fashion atau bisa menggambar atau apalah gitu-gitu. Nah, seharusnya iya. Kalaupun tidak, itu mungkin seperti yang saya lakukan gitu. Jadi kalau orang-orang bilang itu cara bekerja saya itu based on riset. Oke. Jadi jangan menganggap bahwa hanya film-film sejarah atau film-film periodik yang kemudian butuh riset. Tidak. Bahkan film sekarang pun saya tuh lumayan orang yang ngamati gitu kan sebenarnya, lumayan orang ngamati. Dan mungkin karena dibangun ketika saya terlibat di teater gitu-gitu. Jadi ada sensitivitas kalau saya bilang, ada sensitivitas. Tapi mengajarkan sensitivitas itu gimana caranya? Ya. Aku juga nggak tahu karena mungkin hanya dengan sering menonton film gitu. Terus kemudian menonton pertunjukan itu buatku juga salah satu cara untuk mengasah sensitivitas ya. Kemudian taste itu bisa dibangun perlahan-lahan, bisa dibentuk, bisa dibangun gitu, bisa dipelajari lah, bisa dipelajari soal taste gitu kan. Tapi gimana aku agak susah mendescribe-nya karena mungkin aku agak kasuistik soalnya di wilayah pekerjaanku tuh agak kasuistik ya karena nggak punya basic sama sekali di dunia fashion. Tiba-tiba aku sudah berada di sini itu karena aku terus-terusan belajar membombardir diriku dengan visual dan reference itu. Jadi itu buat saya, aku percaya bahwa suatu waktu itu pasti berguna gitu. Bombardir visual yang aku lakukan gitu, itu pasti akan dengan sendirinya akan refleks kemudian keluar, gitu. Tanpa kemudian kamu harus ngulik-nguliknya lagi atau apa gitu, itu akan keluar dengan sendirinya. Begitu pula dengan sensitivitas gitu. Aku pikir begitu kamu sering makanya aku kalau sama timku gitu nonton film yang banyak, nonton pertunjukan, bahkan pameran misalnya kayak gitu kan. Karena busana gitu. Gitu, bahkan pameran seni rupa kadang gitu. Karena itu bagian dari kamu membangun sensitivitas dan kemudian membangun selera juga. Gitu kan, bertemu dengan lingkungan yang berbeda terus menerus gitu-gitu. Kita lihat perilaku ya, aku menyebutnya perilaku. Fashion itu kan perilaku ya, ada perilaku tertentu yang kemudian kita catat, kita amati gitu. Oh, kalau dunia ini kayak gitu, dunia ini kayak kalau ada Instagram yang dia temanya starter pack untuk anak Jaksel misalnya gitu. Nah, itu seolah-olah udah ada kode-kode tertentu yang disepakati oleh oleh umum gitu. Yang itu menunjukkan karakter tertentu, profesi tertentu. Nah, itu yang saya catat. Yang saya catat, meskipun itu untuk panduan awal lah, misalnya saya membangun karakter dari naskah-naskah yang aku baca gitu. Awalnya dari pandangan umum dulu. Pandangan umumnya seperti apa, bahwa kemudian ini menjadi tokoh yang spesifik. Nah, itu bisa kita lakukan kemudian, bisa imajinasi kemudian, persoalan imajinasi juga dilakukan. Sekarang misalnya kayak buat saya penting banget imajinasi. Misalnya ketika saya mengerjakan, saya bukan sejarawan gitu kan, tapi banyak sekali film sejarah yang kemudian saya lakukan, saya terlibat gitu. Itu ya karena mungkin karena saya juga senang sejarah salah satunya gitu, saya ngulik-ngulik gitu kan. Jadi belajar bagaimana kemudian, kalau buat saya yang menarik ketika mengerjakan film sejarah, ternyata baju misalnya, kostum itu tidak melulu itu bentuk, bahan dan sebagainya ya, tapi dia juga
ngomongin karakter, dia ngomongin strata sosial, ngomongin politik sebetulnya, ngomongin agama gitu kan. Baju jadi agama misalnya gitu. Baju jadi ideologi tertentu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya lebih banyak ke hal-hal yang semacam itu yang itu membangun saya gitu loh. Bukan dari yang teknis dulu gitu. Okay. Nah, kemudian saya beruntung sekali, kemudian tim saya cukup besar gitu, sekitar 12-an orang, dan ada beberapa orang yang mereka lulusan Esmod, lulusan Lasal yang kemudian terlibat di sana. Nah, mereka yang bisa menuangkan apa yang ada di pikiran saya. Aku pengen baju bikin gini gitu kan. Dia yang menggambar gitu. Dan saya masih lengannya nggak seperti ini, lengannya maunya gitu-gitu. Nah, kayak gitu, terus jatuhnya harusnya gini-gini. Saya cuman berdasarkan bayangan, berdasarkan bayangan saya. Tapi ya saya juga dengan sendirinya juga tiba-tiba tahu bagaimana pola gitu, bagaimana cutting, bagaimana material, bagaimana jatuhnya material ketika dibentuk dengan tertentu gitu. Oh, ini pasti akan jatuhnya seperti ini gitu. Nah, itu benar-benar benar-benar learning by doing. Benar-benar learning by doing. Dan saya nggak bisa, itu yang aku bilang, aku susah sekali ngajar. Aku tidak bisa menteorikan itu. Nggak bisa. Kalau aku cerita, aku bisa. Tapi begitu aku disuruh Mas Garin tuh, kapan kamu nulis buku? Kamu udah saatnya nulis buku gitu kan. Berdasarkan pengalamanmu aja gitu. Tapi ya semoga lah. Kalau dulu pameran itu salah satu cita-citaku dan sudah terjadi. Kemarin gitu. Sudah terjadi, ada Sangkring Art Gallery menawari saya untuk pameran kostum gitu kan, dan saya melakukannya gitu. Nah, buku ini semoga semoga bisa saya lakukan. Mungkin dengan itu saya bisa share pengetahuan gitu, meskipun tidak dari hal yang teknis gitu kan. Menarik sih buku itu. Kayak kemarin saya juga baca bukunya Mas Garin itu, Era Emas itu juga bagus sih, pengalaman beliau dalam produksi film itu keren. Aku baca tuh cuma baca kelar gitu, karena menarik sih memang cerita soal pengalaman, hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu, sepele tapi ternyata menarik gitu. Itu sepele misalnya gini, saya punya pengalaman lumayan punya pengalaman banyak, misalnya yang sebetulnya itu bukan di wilayah saya, tapi yang menarik misalnya ketika saya mengerjakan Sultan Agung Sultan Agung, saya waktu itu dicerca. Bahkan masuk Lambe Turah gitu kan. Iya, saya tahu gitu. itu. Terus tapi ada hal-hal yang itu tidak diketahui oleh orang umum misalnya gitu. Misalnya apa? Misalnya bahwa ada politik di situ gitu. Ada yang namanya politik yang sudah berlangsung sejak lama. Sultan Agung itu tahun 1600. Gitu kan. Tahun 1000 abad 16. Maksudku, data visual apa yang bisa saya dapatkan di abad 16? Kalau ngomongin Eropa, dengan mudah saya mendapatkannya. Referensi, bahkan nemu buku yang potong polanya seperti ini untuk baju Tudor, waktu itu disebut baju Tudor untuk abad 16 gitu. Tapi untuk Indonesia ya mungkin adalah manuskrip kuno, tapi kan bukan tanggung jawab saya. Masa aku jadi kostum desainer kudu nerjemahke manuskrip, aku harus belajar apalagi banyak banget yang harus aku pelajari. Bahasa Prancis, bahasa aksara Jawa. Makanya nggak mungkin lah, dan aku politik maaf sekali kalau harus menyebut kemarin politik klaim kultural gitu antara Solo dan Jogja itu ada sampai sekarang gitu kan. Dan itu bukan wilayah saya. Saya terlibat. Ya, di sana saya pelaku jadi orang kostum, tapi dari batik aja kamu bisa ngomongin soal politik kultural gitu kan. Piye coba gitu kan. Nah itu ya angkat tangan kalau orang mau ngomong macam-macam, ya monggo. Tapi yang saya lakukan sebenarnya saya melakukan riset saya. Saya benar-benar melakukan riset saya, tapi ada hal yang kemudian tidak mampu saya lakukan, tidak mampu saya tembus. Bahkan orang lain sekalipun gitu-gitu kan. Terus yang punya kekuasaan lebih gede daripada saya. Terus ya udah, cercaan itu saya terima gitu. Saya terima aja gitu kan.
Nah itu buat saya, itu pengalaman menarik. Tapi bagaimana, dan ada temen yang bilang, itu bagus banget loh kamu ceritakan sebetulnya. Karena jadi nggak ngomongin soal kostum lagi gitu. Kemudian akhirnya mencakup hal yang sangat luas gitu-gitu. Dan saya kan seneng kadang tertarik dengan hal yang kayak gitu kan. Dengan saya iya sih aku juga memikirkan soal semacam itu. Bagaimana kemudian kompromi yang harus aku lakukan sebagai orang kostumnya gitu untuk kalau ada perbedaan pendapat yang cukup besar dan itu di belakang pendapat itu ada pola pikir yang sudah menaun berabad-abad dipercaya dan sebagainya gitu yang susah sekali ditembus gitu kan. Nah itu kompromi semacam apa yang harus kamu lakukan itu menarik untuk diceritakan. Mungkin akan ada yang mengalami lagi semacam pengalaman saya gitu-gitu. Nah itu bisa buat jadi share pengetahuan juga gitu-gitu. Betul. Nah itu yang ya pokoknya setiap kali melakukan membuat film sejarah itu buat saya satu pintu terbuka meskipun ada sekian ribu pintu lagi yang masih tertutup gitu tapi itu justru menariknya di sana. Saya bisa ngomongin perilaku priayi Jawa, bagaimana strata sosial menjadi sangat penting gitu, menunjukkan rakyat jelata seperti apa, priayi seperti apa, bangsawan seperti apa gitu-gitu kan. Berarti sebetulnya kalau kita bicara film periodik ya, film biopik kan. Nah, Mbak Nuk ini kan sudah terlibat di banyak sekali film biopik ya. Kalau saya inget aja nih ya, Sang Pencerah, ya kan, terus kemudian Sultan Agung, terus guru bangsa Cokroaminoto, Sugiya, Kartini ya, Bumi Manusia. Apa lagi? Ismail Marzuki, tapi itu series gitu, ya. Ismail Marzuki. Terus apa ya? Soekarno, Habibie Ainun. Banyak banget teman-teman. Taufik yang belum tayang juga, ada Taufik belum tayang. Nah, berarti kan gini, Pak, di posisi penata busana dalam film-film periodik itu kan seperti seorang sejarawan ya, tadi sempat sampean bilang kan, artinya punya tafsir-tafsir terhadap ya pola lah, bentuk lah, tekstur segala macam gitu kan, yang itu mungkin bisa berbeda juga dengan tafsir orang lain, seperti halnya sejarawan lah ngomongin tentang ini pasti punya, tiap sejarawan juga punya pasti punya tafsir yang beda-beda gitu. Nah tapi gimana kemudian sampean berusaha bisa mendekati seotentik mungkin seperti aslinya, itu pendekatannya gimana? Risetnya kayak tekstur aja lah, tekstur kan yang kasar, yang itu tuh gimana? Secara kan seperti yang bilang kan nggak ada referensi foto aja nggak ada, abad 16 cuman manuskrip. Nah itu tuh biar kemudian tidak terjadi polemik lah minimal gitu ya, itu gimana Pak? Sebetulnya kan punya banyak keterbatasan kalau bikin film di Indonesia. Pertama budget tetaplah kita menyebut itu gitu kan. Kemudian waktu persiapan. Karena kenapa aku bisa ngomong ini, karena aku sudah ngalamin syuting sama luar ngerjain The Oz itu, The East gitu kan. Itu yang persiapan sangat proper setahun misalnya gitu, dan semua hal-halnya itu memang di provide ya. Di provide. Nah, dan itu mungkin karena itu di Eropa mereka jauh lebih mudah untuk mendapatkan benda-bendanya, sementara di Indonesia itu sangat-sangat terbatas gitu kan. Untuk misalnya mencari kain dengan tekstur yang kasar itu bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang mudah, apalagi kemudian pengen bikin warna sendiri itu juga bukan hal yang mudah. Beberapa kali saya melakukan itu, kayak di Sultan Agung saya bikin warna sendiri, pewarnaan sendiri. Jadi dari kain-kain yang putih gitu, dan saya cari betul yang teksturnya kasar, kemudian semua saya diwarnain sendiri gitu kan. Ada beberapa warna gitu, karena itu saya nggak merasa tidak mendapatkan itu ketika saya beli kain jadi gitu kan. Nah, persoalan otentisitas itu terus menerus ada ya sebetulnya, karena itu susah sekali. Saya tuh seringkali punya patokan, yang penting benar gitu kan, bagus nanti dulu, mungkin nomor 2. Tapi kalau untuk ngomongin film sejarah itu patokan saya benar. Itu benarnya dari mana? Benarnya ya dari hasil riset yang saya dapatkan, dan saya mencoba mempercayainya. Kalau saya tidak percaya dengan hasil riset saya, susah.
Jadi itu yang saya percayai dulu. Habis itu kemudian saya tafsir. Karena tentu saja dia harus ditafsir. Karena apa? Semua foto-foto yang saya dapatkan kan nggak ada yang berwarna. Ya. Untuk tahun-tahun apa? Warnanya apa? Oh, warnanya nggak tahu. Warnanya apa gitu-gitu Iya, kan. iya. Tapi misalnya kemudian di sini kemudian ada yang logika. Ya. Ada logika yang bermain gitu kan. Misalnya apa? Oke, keterbatasan teknologi ketika zaman itu gitu kan. Artinya teknologi di pewarnaan, teknologi di tekstil itu belum seperti sekarang gitu. Artinya sangat terbatas. Pasti apa? Alam. Gitu kan. Jadi alam. Kemudian pewarnaan alam yang mungkin apa gitu kan. Dari kayu, daun, bunga dan sebagainya. Pasti ada keterbatasan. Betul. Mereka belum berpikir untuk mencampur warna gitu. Ada ya. warna-warna basic yang kemudian muncul gitu kan. Nah, itu apa? Itu ya permainan logika lah, permainan logika yang kemudian saya lakukan untuk mengejar yang namanya otentisitas. Meskipun saya tidak berani bilang bahwa karya-karya saya itu otentik, tidak. Aku nggak berani untuk mengatakan itu karena misalnya kayak film The Oz gitu, dia itu otentik buat saya karena misalnya ada satu baju pastor gitu dan dia bilang otentik ini tahun 45. Tapi mereka menyewa gitu dengan harga yang sangat mahal, kemudian diasuransikan. Terlalu rumit. Baju itu diasuransi. Oh, biar nggak rusak. Kalau rusak karena kemudian asli tahun segitu. Misalnya gitu. Nah, mereka bisa melakukan itu. Kemudian mereka membuat kain, memproduksi kain sendiri. Mereka bisa melakukan itu. Tapi buat saya bukan ngoyo-woro ya, tapi saya tahu lah kondisi film di Indonesia, kondisi produksi di Indonesia itu sesuatu yang terlalu ideal dan sangat jauh gitu kan untuk dilakukan gitu kan. Nah, usaha yang saya lakukan ya kemudian itu saya mencoba mengejar logikanya, meskipun juga tetap ada yang namanya imajinasi ya, tapi logikanya dulu, makanya bener dulu gitu, bener dulu, soal bagus nanti dulu, tapi bener gitu kan. Makanya kenapa kemudian saya misalnya kalau nonton film-film periodik saya membatasi range color-nya dan sebagainya karena lebih persoalan itu. Mungkin memang tidak serame itu warna zaman itu. Kalaupun kemudian saya nonton film aku lupa judulnya, film menang di Oscar kok kostumnya, yang 4 cewek itu loh, saudara itu loh. Ya, nanti ada gambarnya sih teman-teman. Filmnya itu aku lupa judulnya, itu menang kan kalau nggak salah filmnya, kostumnya di Oscar gitu. Dia bermain banyak warna gitu. Aku tidak tahu apakah di Eropa kemudian memang untuk era itu, tapi kalaupun tidak, ya ini satu tawaran yang berbeda gitu. Ada keinginan yang lain gitu. Misalnya kayak di Movie Manusia ada keinginan produser untuk membuat film ini menjadi populer, pop gitu. Menjadi terasa pop, tidak berat gitu. Pilihan-pilihan, salah satunya pilihan visualnya gitu kan. Apa warna-warna yang dipilih gitu, kemudian juga bagaimana kemudian menjadi pop gitu kan. Nah, itu hal lainnya, itu hal lain gitu kan. Tapi kalau saya mengejar yang benar tuh mungkin saya juga akan ya sudah dengan pilihan-pilihan warna yang biasa saya lakukan misalnya kayak gitu. Terus material ya itu saya yang sangat keras dan sebagainya. Bahkan soal kayak potongan dan sebagainya, saya hanya melihat dari foto-foto yang sudah blur gitu kan. Foto-foto yang sudah blur yang tidak bisa dilihat secara detail gitu kan. Tapi ya ada sebetulnya banyak bacaan juga yang bisa ditafsirkan gitu kan. Dan misalnya kayak Sultan Agung waktu itu saya baca Babat Tanah Jawa misalnya gitu kan. Yang meskipun yang nulis orang Belanda, tapi misalnya Sultan Agung dia cuman menyimpulkan, cuman mendeskripsikan memakai kain warna biru, ukiran yang dimaksud mungkin batik, gitu kan. Warna biru waktu itu apa ya, batik biru. Oh, biru tuh indigo mungkin. Warna indigo gitu, warna indigo itu batik. Dia tidak menyebutkan itu parang, hanya kain berukir warna biru. Saya agak heran waktu itu kenapa biru gitu kan, tapi ternyata habis itu saya tanya gitu. Orang-orang yang ahli membatik, mereka bilang ada proses biron gitu
sebelum ada proses biron ketika membatik gitu, dan itu proses awal. Nah mungkin setelah itu tidak dilakukan zaman itu, hanya sampai pada proses biron itu. Indigo itu kayak rumput gitu ya? rumput biru, jadi dia dari rumput sebetulnya, dari pewarnaan rumput. Pewarna alam rumput itu. Gitu kan. Nah Rumput mungkin kan itu hijau, kok bisa jadi biru? terus Prosesnya nggak tahu. Nah, itu kayak oke, saya ketemu meski kemudian itu ditolak ya gitu kan. Mau batik warna biru gitu. Ya batik itu kalau Solo ya Jogja coklat gitu kan, ya saya repot lagi gitu kan. Tapi itulah ngulik-ngulik terus ini. Misalnya saya punya satu pertanyaan kejawab, pasti menimbulkan pertanyaan setelahnya gitu kan. Nah itu coba saya ditututi aja sampai mana gitu. Kalau mentok ya udah mentok. Ya ini karya itu ya udah itu udah mentok saya gitu, udah. Aku nggak bisa menggali lebih lanjut lagi misalnya gitu. Dan itu kalau nggak salah sempat jadi polemik juga ya, batik yang dipakai sama Sultan Agung yang warna biru itu. Warna biru itu. Aku sempat baca statusnya KKR Bendara kalau nggak salah sempat protes. Betul. Itu gimana sih sebetulnya, Mbak? Sebetulnya pendekatannya udah bener atau gimana sih? Kalau boleh diceritain. Jadi waktu itu saya juga baca buku Tahta Untuk Rakyat, itu Sultan habis 9 itu pernah ngimpi didatangin Sultan Agung. Waktu itu ngimpinya dia deskripsikan, dan menurut saya kok seperti Turki ya gitu kan. Apanya? Deskripsi bajunya. Oh ya. Seperti Turki. Habis itu saya baca sejarah, ya pengaruh Turki gede banget yang mentahbiskan Sultan Agung kan dari Turki Utsmani. Dari Turki Utsmani itu kan. Jadi mungkin gitu kaitannya ke sana gitu kan. Terus tapi itu mimpi gitu kan. Terus habis itu waktu syuting itu lucu juga, dari keraton Solo pada datang, terus ada kanjeng-kanjeng gitulah ke ruang kostum, terus dia Mbak Retno udah datang, terus Mbak Retno ini salah satu cucu pernah mimpi didatengin Sultan Agung gitu kan. Terus dia menceritakan mimpinya gitu, seperti apa Sultan Agung. Terus saya jenje saya bilang jenje gitu kan. Dalam hati saya, mimpi satu orang dengan orang lain itu kan berbeda ya, tergantung referensial. Itu kan mimpi itu sangat referensial gitu kan. Tergantung habis nonton apa juga bisa ngaruh itu nanti itu. Apa saya harus tidur dulu di Imogiri untuk untuk kemudian mimpi didatengin Sultan Agung gitu. Gimana? Gitulah. Tapi saya mencoba mengakomodir semuanya. Akhirnya saya bikin yang dari buku Tahta Untuk Rakyat itu saya bikin, dan itu sama Hanung, saya cerita sama Hanung kemudian dihadirkan sebagai mimpinya si Jan Pieter Soenkun didatengin Sultan Agung. Oh ya, yang pas sakit itu. Betul. Nah itu saya pakein yang ala Turki itu, gitu-gitu. Nah ya gitulah. Susah lah ya. Nah kalau soal yang parang itu gimana ya, karena ini mungkin kecil saya salah. Gede kan kalau nggak salah kan. Betul, ada yang namanya parang barong, memang yang dipakai oleh raja-raja itu parang barong gitu, hanya boleh dipakai oleh raja. Tapi waktu itu memang Sultan Agung kan yang menciptakan parang barong. Nanti kalau ada yang lebih tahu bisa mengkoreksi. Menciptakan barang-barang, tapi setahu saya itu di akhir-akhir jabatannya, ketika dia sudah lelah dengan peperangan. Sementara adegan di film itu ketika dia baru dinobatkan. Ya, baru banget jadi raja. Artinya dia belum membuat barang-barang itu lah, gitu kan. Jadi benar. Bisa jadi. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ngomongin karena sejarah itu benar gak ada pelaku ininya. Itu cuman otak-atik gatuk dan tafsir lah gitu. Jadi betul. Susah. Saya juga bukan pemegang kebenaran juga. Ini juga tafsir dan imajinasi gitu. Tapi buat saya ini film gitu kan. Film tuh punya penuh dengan tafsiran. Punya kebebasan itu. Kalau kalau ada yang protes, silakan bikin film yang sama sesuai tafsir kalian gitu kan. Kayak misalnya gitu, menariknya adalah mungkin karena di perbendaharaan film kita itu belum banyak misalnya orang yang bikin film sejarah gitu kan. Jadi tidak bisa jadi versi. Karena cuma ada satu versi. Coba kalau misalnya di barat ada sekian puluh atau ratus film tentang Vietnam, perang Vietnam dengan tafsir yang berbeda-beda. Sudut pandang yang beda-beda. Sudut pandang yang berbeda-beda kan, iya kan? Nah, itu bisa
perdebatkan Iya, lah, iya. gitu kan. Tinggal pilih yang mana Tinggal aja. pilih yang mana aja. Lah kalau ini Iya. film sejarah siapa yang mau bikin gitu? Betul. Jadi selalu jadi satu versi, satu Iya. versi diserang terus gitu Iya. kan. Yang Saat nyerang itu, mau bikin juga nggak punya duit. maunya duit itu saya. Iya, iya. Iya kayak Susah. film Hitler aja ada berapa Ada versi. berapa ya film kan? tentang apa Hitler, Jerman apa perang Jerman, Nazi perang gitu-gitu kedua. kan. Iya. Sampai yang paling ngawur sekalipun misalnya Iya, Inglourious Bastard iya. gitu kan. Paling ngawur sekalipun Iya. ya dia terima aja. Ya itu Diterima. versi yang berbeda, silakan Punya aja. tafsir juga, Punya kan? tafsir yang Nah. beda juga. Lah kalau di sini Karena juga nggak bisa. iya, karena kalau dibaca sejarahnya juga Hitler matinya bunuh diri juga belum jelas, belum jelas bener juga atau toh. enggaknya. Nah itu kebakaran di bioskop, Di bioskop, di Inglourious iya. Bastard gitu Iya, kan. iya. Nah gitu loh, karena iya. nggak ada versi, cuma Iya. ada satu versi. Kalau sekian banyak versi itu menarik gitu kan. Betul. Kalian bisa memilih mana yang kalian anggap benar gitu kan. Kalau ini bukan kebenaran satu-satunya loh Iya, gitu. Jangan tafsiran. diserang gitu, jangan diserang cuma oh, mau jangan bikin kebenarannya ya monggo aku bilang gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu aja. Jadi kebayang ya teman-teman ya, kostum dalam film periodik ya, biopik itu juga butuh riset, terus kemudian ya tafsiran, terus kemudian tadi Mbak Nok yang menarik soal logika gitu kan. Makanya bikinnya juga pasti nggak salah-salan kan. Apalagi tadi soal logika sih oke lah Mbak ya. Maksudnya memang kemudian soal warna apa yang bisa dimunculkan di zaman itu kan pastinya ya kayak tadi sampean jelasin juga itu sangat logis kemudian kan pemilihan warna yang muncul di zaman itu apa segala macamnya gitu kan. Dari sekian banyak film periodik ya, lagi-lagi periodik karena itu kan membutuhkan teknik-teknik yang sangat detail gitu. Dari semua film periodik yang pernah jenengan kerjakan, itu mana yang paling tantangannya paling gede? Dari sisi nyiapin figuran, kan banyak yang ribuan-ribuan juga tuh. Nggak ada, bukannya nggak ada tantangan. Maksud saya, nggak ada yang tidak tanpa tantangan. Gitu. Jadi misalnya gini, waktu bikin Sang Pencerah gitu kan. Itu kan dunia yang baru buat aku. Udah secara era tahun 1800 jelas gitu kan. Tapi itu dunia kauman, orang-orang kauman itu yang jauh dari tradisiku gitu kan, jauh dari lingkungan kulturalku gitu kan. Nah itu kan sudah susah, sudah satu hal yang baru lagi. Tapi kan Jogja juga Mbak, secara culture kan. Oh iya, betul. Ada Jogja juga. Maksudku kemudian ada yang sudah bisa aku pahami, tapi ada yang wilayah yang asing juga kan. Sebetulnya yang harus itu jadi tantangan kemudian gitu, bukannya tanpa tantangan, tapi itu jadi tantangan juga gitu kan. Kemudian bagaimana, dan itu waktu itu saya akhirnya jadi bikin tren karena bikin sorban dari batik gitu. Sementara sorban yang selama ini dipakai oleh kaum muslim gitu kan, kalau nggak putih atau gitu-gitu, tapi itu dari batik ya, karena dari Ahmad Dahlan waktu itu sorbannya saya lihat pakai batik gitu kan, jadi tren baru waktu itu. Kemudian Sugiya gitu kan, Sugiya gitu, itu juga dunia pastoral gitu-gitu kan, yang juga saya tidak pernah secara detail memasukinya misalnya gitu. Nah itu satu tantangan yang berbeda lagi, dunia pastoral tahun 1940-an misalnya gitu kan, itu pasti juga berbeda gitu kan. Kemudian Soekarno ya itu sampai saya sampai sekarang saya tuh bingung, kok saya bisa ya syuting film itu ya. Kenapa memang? Lah itu banyak banget ya, itu kostum saya tuh 4 truk ya. Iya. Ada satu adegan tuh yang 3.000 ekstrasnya. Dan itu aku yang nyiapin semuanya. Adegan mana? Pidatonya Soekarno di Padang, di lapangan, di itu. lapangan itu, ya. Itu 3.000 ekstras, itu semuanya dari aku, dari kemeja, celana, sabuk bahkan gitu, kaos kaki gitu. Jahit semua. Sepatu gitu. Udah kayak pabrik ya. Udah kayak pabrik gitu kan. Belum semuanya di etching misalnya gitu, di etching gitu. Nah, terus habis itu apalagi ya? Cokro Aminoto gitu, dunia kelas menengah priayi dan bangsawan, itu juga hal yang baru juga gitu kan. Dan setiap era itu kan selalu berbeda. Betul. Jadi terus menerus jadi tantangan yang baru. Tidak ada yang ada yang kemudian misalnya ya mungkin karena saya jadi punya banyak sekali file data di laptop saya, foto-foto gitu, dan saya urutin dari tahun 1860 sampai sekarang misalnya gitu kan. Jadi
apa namanya ya masing-masing era itu selalu berbeda. Karena dunia kecilnya juga dunia kecil yang berbeda gitu kan. Entah kita ngomongin apa namanya kaum santri, entah kita ngomongin gerejanya Sugiya, entah kita ngomongin kelas menengahnya bangsawannya Cokro Aminoto, entah ngomongin tentang orang-orang pergerakan di tahunnya Soekarno, atau apalagi yang Kartini juga berbeda lagi gitu kayak kan. kemarin yang terbaru Before Now and Then ya. Before Now and Then gitu, yang apa Sunda yang jelas jauh juga Beda. dari kultur Jawa. saya gitu kan. Sunda, kemudian ya itu. Jadi buat saya semua film periodik itu semuanya tantangan yang besar. Semuanya. Karena buat saya sendiri juga belum selesai. Mau ngomongin satu era itu juga belum selesai karena ya itu yang saya bilang di awal tadi. Saya tidak tahu seotentik apa karya saya gitu. Gitu. Karena juga belum ada sejarawan yang ngomong. Sejarawan yang betul-betul penelitiannya di wilayah itu gitu yang kemudian mengklarifikasi itu kan belum ada, jadi susah sekali gitu. Kemudian untuk diketahui, kemudian disanggah ataupun diafirmasi itu nggak ada gitu kan. Iya sih ya. Memang belum ada ya sejarawan yang khusus fokus soal kostum. Nggak ada gitu kan. Jadi apa patokan saya kemudian apa gitu kan. Seolah-olah yang susah buat saya harus membuat kebenarannya sendiri gitu loh. Berarti ya kan? bisa dibilang Mbak Nok ini juga sejarawan sebetulnya. Sejarawan khusus kostum. Berat. Terlalu berat tanggung jawabnya. Jadi iya kan, karena selama ini kalau yang menyangka ya common sense cuman dari data-data yang sifatnya sangat umum gitu loh. Tidak spesifik gitu-gitu kan. Makanya saya kalau ada yang ngomong itu salah, nggak apa-apa. Saya itu terbuka dengan disalahkan tuh nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu yang benar seperti apa. Boleh nggak saya tahu? Boleh nggak, itu bagian dari saya belajar gitu. Tapi kalau cuma sekedar nyalahin tanpa kemudian menunjukkan saya yang benar nih seperti ini gitu. Ya ngapain gitu ya buat saya gitu loh. Artinya ada diskusi kan kemudian. Artinya ada kan, diskusi, ada diskursus gitu kan. Ada tesis antitesis kemudian gitu kan. Ya, kalau ini nggak kayak ya saya jalan sendiri aja, dibiarin aja gitu kan. Nah biasanya dalam satu tim itu sampean di sebuah produksi itu ada berapa orang Mbak biasanya? Nggak mesti sih, maksudnya tergantung berat filmnya gitu kan. Kayak kalau Soekarno tuh waktu itu ya semua tim ikut terlibat. The East itu juga semua tim terlibat 10 orang gitu-gitu. Tapi kalau kadang nggak sebanyak itu, tergantung bebannya. Nah lalu kemudian seberapa penting sih kostum bagi sebuah karakter? Kalau kita bicara bukan film periodik ya, artinya sampean bebas untuk menafsirkan, mamanya ini ada film nih, ya kan, oke tahunnya segini. Tapi kemudian dibebasin sama director, produser untuk kemudian meng-create kostum dari sebuah karakter. Nah, seberapa penting sih kemudian kalian menciptakan itu yang kemudian nanti kita bisa melihat karakternya seperti ini gitu. Ya salah satu alat bantu pemain untuk memasuki karakternya itu salah satunya adalah dari kostum menurut saya. Kalau kadang tuh ada misalnya kadang misalnya ngobrol sama pemain misalnya bayangan dia tentang karakter dia apa gitu kan, terus aku punya bayangan apa gitu, kemudian dicoba didiskusikan misalnya gitu, karena yaitu baju pertama yang dilihat penonton kan. Nggak mungkin buat saya itu penting sekali jadinya. Yang namanya kostum itu untuk membangun karakter itu sangat-sangat penting. Bagaimana kemudian kita tahu perilaku seseorang itu juga bisa dilihat dari cara dia berpakaian gitu. Betul, kan. Misalnya kan ada stereotyping ya. Ada stereotyping, artinya ada pendapat yang disepakati bersama gitu kan. Yang namanya preman tuh kayak gini gitu. Bisa aja misalnya
ada satu tokoh karakter preman misalnya Ya. gitu. Tapi kemudian aku membuatnya menjadi tidak tampilannya berbeda dengan preman yang Ya, lain. nggak Pasti ada stereotip. sesuatu, Ya. gitu kan? Hmm. Kak, kenapa tidak ngikut stereotyping yang ada di masyarakat gitu kan? Pasti ada sesuatu yang ingin dimunculkan, gitu kan? Dan itu apa? Itu karena ada tuntutan naskah yang kemudian memang menghendaki demikian. Kalau saya kan tetap semua berdasarkan naskah ya, pertamanya gitu. Itu buku panduannya itulah gitu kan. Nah, membaca karakter menjadi sangat penting buat saya. Bagaimana karakter, kadang saya berandai-andai misalnya nemu karakter yang tidak ada deskripsinya gitu. Saya bilang ini kalau misalnya dia ada di dekat kita gitu, kita bisa tanya, kamu senang warna apa sih, kalau itu punya warna favorit nggak gitu. Kalau saya kan selalu hitam gitu misalnya, saya selalu senang memakai hitam. Kan pasti ada tuh. Ya. Setiap orang tuh pasti punya kayak gitu-gitulah gitu kan. Nah itu iya, saya berandai-andai dengan tokoh imajinasi itu gitu kan. Karena kalau itu buat gantungan, buat cantelan lah buat saya gitu. Biar nggak kemana-mana, biar nggak terlalu lebar. Ya. Range yang dipikirin gitu kan, range. Jadi kemudian tetap saya menggunakan stereotyping juga saya lakukan gitu kan, untuk tokoh-tokoh tertentu misalnya dokter mereka kan sudah sering penampilannya kok dokter ngono ya, berarti disepakati oleh umum nih, dokter tuh biasanya rapi lah, itu bersih lah misalnya gitu-gitu kan. Nah itu itu tuh kostum itu menguatkan itu, menguatkan atau membuat penonton kemudian percaya bahwa dokter yang Reza Rahadian menjadi dokter itu orang tidak melihat Reza Rahadian lagi, tapi melihat dokter gitu kan. Atau siapalah misalnya tokoh siapalah, aktor siapalah, menghilangkan si aktor itu gitu untuk menjadi tokoh. Saya bilang salah satu ya, karena pasti banyak elemen. Salah satunya ya dari kostum. Dibantu, itu alat bantu aktor lah. Bahkan kalau perlu gue juga kayak, saya pernah baca kalau nggak salah, si waktu Reza memerankan Pak Habibie juga sempat dipinjemin bajunya segala macam. Saya juga kemudian dikasih kesempatan sama Pak Habibie untuk nengok lemari bajunya gitu kan. Jadi saya jadi tahu, seleranya seperti ini gitu kan, ke Bu Ainun, seleranya seperti ini gitu. Ya itu kan dalam rangka untuk membantu aktor untuk menjadi menjadi si tokoh gitu. Jadi buat saya sangat-sangat penting. Meskipun nggak dipinjemin, tetap harus bikin yang sesuai. Menduplikat ya. Saya menduplikat. Jadi biasanya memang kalau beberapa kerja film-film periodik yang saya lakukan, menduplikasi foto-foto yang saya riset gitu. Saya duplikasi. Okay. Ke depan ini jenengan masih punya keinginan apa? Kan pameran udah, buku insya Allah semoga nggak tahu kapan dekat kan? nggak tahu waktu dekat juga kali, nggak tahu kapan. Terus kemudian apa nih? Pengen nggak punya kayak semacam sekolah kah atau workshop kah yang khusus bicara kostum atau busana kayak gitu-gitu? Atau mungkin punya butik? Saya tuh nggak cocok jualan, masih gitu. rugi. Saya tuh nggak punya darah pedagang. Jadi pasti kalau berusaha jadi pedagang tuh pasti bisa dipastikan gagal lah. Gagal ya. Apa ya, cita-citanya, saya tuh masih punya hak untuk, di umur saya ini masih punya hak untuk bikin cita-cita enggak ya? Tapi pengen punya studio yang bagus lah. Saya pernah waktu syuting Habibie, saya ke Jerman gitu, terus saya diajak sutradaranya Fauzan Rizal waktu itu ke studio, saya lupa nama studionya apa gitu. Mereka punya 6 lantai untuk kostum. Iya, kostum film. Kostum film. Jadi itu studio Museum. gede, studio. Jadi mereka punya satu bangunan besar berapa lantai untuk artistik. Dari mobil sampai furniture dan sebagainya.
Terus ada satu gedung lagi 6 lantai itu untuk kostum dari era apa aja ada. Tinggal nunjuk gitu, nyewa gitu bisa gitu. Jadi saya sebenarnya punya keinginan semacam itu, tapi itu modalnya besar Galeri lah ya. ya semacam itu Galeri, atau ya kayak galeri dan bisa jadi museum kecil lah. Ya. Bisa jadi museum kecil juga gitu kan. Jadi bisa jadi tempat orang untuk belajar misalnya gitu-gitu. Itu mungkin keinginan itu yang paling ya sama buku jelas. Ya. Dua hal itulah. Kalau semacam memproduksi film yang khusus itu kostum gitu kan. Ada tuh kan, ada beberapa ya, kalau nggak salah saya pernah nonton film yang memang dia sangat mengeksplorasi kostum gitu. Betul. Mungkin era Victoria kalau di Eropa gitu kan. Ada nggak keinginan kayak gitu? Artinya tetap di film tapi kemudian mengeksplorasi kostum dalam bentuk yang gimana? Kalau jadi produsernya enggak ya kayaknya. Apa namanya, banyak produser di Indonesia gitu. Tapi ya pengen punya saya pernah beberapa kali ditanyain film apa yang kamu suka kostumnya gitu kan. Saya langsung menyebut Mad Max, The Fury Road gitu kan. Terus kenapa gitu kan? Itu kan kok bukan film periode, bukan film sejarah. Buatku gila orang di belakang itu tuh gila itu. Si kostum desainernya tuh menurutku tuh gila. Imajinatif banget ya. Sangat imajinatif karena itu kan apa ya kayak basic berpikirnya apa kemudian menciptakan kostum sendiri kan. Basis berpikirnya apa menciptakan dunia sendiri gitu kan. Buat saya itu sinting gitu membuat baju kostum bisa kayak gitu kan. Nah, jadi kayak besi-besi tua apalah kayak gitu kan. Itu gila buat saya gila gitu. Nah, ruang eksplorasi itu tidak sebanyak ketika berada di luar gitu kan. Ketika melihat film-film luar lah. Ruang eksplorasinya itu sangat terbatas gitu kan. Tidak produser yang mau membuat film-film yang out of nowhere lah gitu-gitu yang entah gitu-gitu kan juga mungkin tidak banyak atau kemudian dunia yang entah juga gitu-gitu kan juga. Itu ruang eksplorasinya tuh terbatas di sini. Kalau aku yang impinya gitulah bisa mendapatkan karya-karya yang saya bisa menjadi sangat eksploratif di sana gitu. Oke, teman-teman. Menarik sekali ya ngobrol sama Mbak Nok ini ya. Sangat menginspirasi lah tentunya karena dunia tata busana ya, penata busana, dunia kostum ini dunia yang yang kelihatan banget gitu ya kan. Ketika kita nonton film yang kita lihat pertama kali ya selain aktornya ya busananya yang dipakai gitu kan. Jadi dan busana itu tadi seperti yang dijelaskan sama Mbak Nok memang itu kemudian memperkuat karakter itu sendiri gitu. Bagaimana strata sosialnya juga bisa dilihat, bagaimana kepribadiannya ya Mbak ya, stereotip apa yang ingin dimunculkan juga segala macamnya kan. Nah, terima kasih Mbak sudah ngobrol. Sama-sama. Ya, di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan pementasan juga ya kan. Kita sekarang juga dalam suasana kerja ya di ruang make up penuh dengan lampu-lampu gitu kan. Dan tapi di sinilah menariknya Mbak karena kemudian kita juga bisa masih mendapatkan atmosfernya ya. Atmosfer kerjanya itu teman-teman. Dan semoga teman-teman nanti ketika nonton juga bisa merasakan atmosfer itu gitu kan. Oke, terima kasih sekali Mbak Nok. Sama-sama. Sukses selalu. Semoga film-filmnya ke depan pokoknya aku nunggu banget buku lah. Buku terus kemudian ya film-film yang eksploratif, kostumnya dan segala macamnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Kita nanti ketemu lagi dalam Talkshot episode selanjutnya bersama narasumber yang top-top, para pelaku sinema Indonesia yang keren-keren. Dan sekali lagi terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode Talkshot selanjutnya. Siap.